Pak Bupati bisa menyampaikan ke kami juga siap dari Satgas, intinya membuat jadwal vaksinasi sampai dengan akhir bulan. Itulah dasar kita untuk mengajukan vaksin Pak Bu. Sehingga yang saya takut adalah begini, Polisi Resort Ciamis dalam sekarang membantu seperti yang pemerintah kita tahu daerah bahwa berupaya vaksin kita menjaga buka, kawasan objek wisata di Pangandaran menjadi kita kawasan yang fokus aman di bagi wisata, kesehatan dan nyaman bagi wisatawan akan tapi memberlakukan secara ganjil keseluruhan genap. kita nggak sampai di Kepala Polisi Resort 60 Ciamis 40 AKBP Pak. Wahyu Broto Narsono Adi Secara mengatakan, keseluruhan. untuk kegiatan ini polisi Kalau sifatnya itu membantu tiba-tiba kita pemerintah daerah dipertigakan, Pangandaran bagaimana menjaga kawasan nanti objek saya minta wisata di teman-teman Pangandaran. percaya kepada kami, Intinya saya pun juga pariwisata akan di telepon Pangandaran ke ini menjadi kawasan Polda, yang aman bagi kesehatan mungkin dan Pak nyaman Bupati bagi sampai ke Pak wisatawan, Gubernur, Jumat tanggal 17 September tahun Pak Dandim 2021. tetap ke Pangdam. Pihaknya Tapi juga pada telah intinya diberi gini, tugas oleh Bupati kalau saya melihat Pak Pangandaran untuk Bupati mengatur menolak arus adalah perpindahan wisatawan di sebetulnya lokasi begitu tahu di wisata, Jakarta, khususnya Pak Bupati Pantai bagaimana Pangandaran. belain rekan-rekan. Kegiatan ini memang polisi sifatnya membantu Pemkab supaya bagaimana kita menjaga kawasan wisata Pangandaran ini menjadi kawasan yang aman bagi kesehatan dan nyaman bagi wisatawan. Jadi kami juga ditugaskan oleh Pak Bupati untuk mengatur arus dari perpindahan para wisatawan di lingkungan kawasan wisata Pangandaran. Untuk rekayasa jalur sendiri Pak? Rekayasa jalur memang kita buat satu arah. Dengan satu arah ini tujuannya adalah kita untuk supaya menyebarkan konsentrasi masyarakat. Masyarakat juga supaya bisa melihat bahwa kawasan wisata Pangandaran itu tidak hanya pantai barat. Ada pantai timur, ada cagar alam, ada kampung turis, ada Pananjung, ada pasar wisata. Itu kita lewatkan semua dengan mekanisme apabila salah satu blok itu penuh, kita tutup. Kita tutup sehingga wisatawan bisa lebih menyebar ke lain. Karena selama ini yang kami lihat, wisatawan luar daerah, mereka hanya mengetahui bahwa Pangandaran itu hanya ada pantai barat. Tidak hanya pantai barat. Oleh karena itu ada mekanisme tertentu, karena yang sekarang yang paling ramai adalah pantai barat. Ada waktu-waktu tertentu akan kami tutup, sehingga konsentrasi wisatawan bisa lebih menyebar ke lokasi wisata yang lain. Kalau untuk pemberlakuan ganjil genap Pak? Ganjil genap itu salah satu teknis yang kita lakukan secara rutin. Jadi setiap saat kita juga akan memisahkan mana yang ganjil nanti mungkin ke arah kampung turis, yang genap kita arahkan nanti ke pantai barat timur. Nanti apabila memang setiap jam kita ganti, setiap 4 jam atau setiap 2 jam nanti lihat evaluasinya, karena kita juga masih menyusun konsep. Kalau misalkan nanti penuh, full kita tutup, semua kita arahkan ke kampung turis. Mulainya kapan itu? Mulainya hari ini. Jadi mulai untuk penentuan ganjil genap kita berlakukan setelah sholat Jumat sampai dengan Minggu siang. Ya. Berlakunya dan di objek wisata mana aja dah? Untuk ganjil genap? Untuk ganjil genap sementara di kawasan wisata Pantai Pangandaran saja yang di Kecamatan Pangandaran. Sedangkan untuk yang lain karena memang itu sifatnya ada jalur utama, dia melintas jalur utama dan konsentrasi massanya tidak terlalu besar. Itu sementara hanya sikapnya penjagaan dan pengaturan yang rutin. Mungkin ada tambahan personel Pak? Tambahan personil kami juga sudah mendapatkan surat perintah dari Pak Bupati. Jadi kalau total personil baik TNI, Polri, kemudian dari pemerintah kabupaten yang terdiri dari Pol PP, pariwisata, Disub itu total kalau tidak salah ada 135 orang. Sedangkan itu masih ditambah dengan teman-teman dari Jaga Lembur. Itu yang kita standby-kan setiap akhir pekan di kawasan wisata Pangandaran. Berarti cukup ya? Insya Allah cukup. Terima kasih Dan.